Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Riki Dermawan dengan NPM 2517005-2015. Di sini saya ingin membuat video pengganti dari pertemuan ke-10 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Praktik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Process Model and Notation atau singkatan dari BPMN. Apa itu BPMN? BPMN adalah standar notasi grafis yang dirancang khusus untuk memodelkan proses bisnis. Notasi ini menggunakan simbol-simbol grafis yang intuitif dan terstruktur untuk menggambarkan alur kerja, langkah-langkah, keputusan, dan alur kontrol dalam suatu proses bisnis. BPMN memberikan cara standar dan universal untuk menggambarkan proses, dan juga memungkinkan komunikasi yang jelas dan efisien antara berbagai tim dan pemangku kepentingan dalam organisasi. Selanjutnya, manfaat memetakan proses bisnis dengan notasi BPMN. Pertama, yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi dalam proses bisnis. Selanjutnya, mendukung implementasi sistem otomatisasi proses bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholders. Simbol notasi yang ada di BPMN. Yang pertama, simbol swim lanes yang berfungsi digunakan untuk membagi proses berdasarkan peran atau pihak yang terlibat. Dan selanjutnya, BPMN Activity Symbol. Yang pertama ada task symbol yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau pekerjaan paling dasar dalam suatu proses bisnis. Yang kedua, simbol subproses symbol yang digunakan ketika suatu aktivitas sebenarnya terdiri dari beberapa langkah di dalamnya. Jadi, seperti proses kecil dalam proses utama. Dan selanjutnya ada transaction symbol. Simbol ini menggambarkan proses yang harus berjalan secara utuh. Artinya, kalau gagal di tengah, seluruh proses dianggap tidak terjadi. Untuk selanjutnya, ada BPMN Event Types. Ada yang pertama, simbol Start Event Symbol. Yang di sini keterangannya yaitu sinyal langkah pertama dari sebuah proses. Yang kedua, Intermediate Event Symbol. Digunakan untuk menunjukkan kejadian atau kondisi yang mempengaruhi jalannya suatu proses bisnis, tetapi tidak memulai atau mengakhiri proses. Selanjutnya, End Event Symbol yang menandakan alur proses bisnis berhenti atau selesai. Selanjutnya, simbol penghubung. Yang pertama ada Sequence Flow Symbol. Simbol ini menggambarkan urutan langkah-langkah dalam proses dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Yang kedua ada Message Flow Symbol. Digunakan untuk menunjukkan komunikasi antar pihak yang berbeda dalam proses bisnis. Dan yang terakhir ada Association Symbol. Simbol ini menghubungkan elemen utama dengan informasi tambahan yang mendukung proses. Materi selanjutnya yaitu BPMN Gateway Symbol. Yang pertama ada simbol Exclusive Symbol. Yang di sini digunakan saat proses harus memilih satu jalur dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang selanjutnya Event Based Symbol yang berfungsi untuk percabangan pada simbol ini bergantung pada event yang terjadi, bukan pada kondisi data. Dan selanjutnya Parallel Symbol. Simbol ini menunjukkan bahwa beberapa proses bisa berjalan secara bersamaan. Selanjutnya ada Gateway Exclusive Symbol. Digunakan ketika lebih dari satu jalur bisa dipilih sekaligus, tergantung kondisi yang ada. Selanjutnya Exclusive Event Based Symbol. Menunjukkan bahwa hanya satu event yang akan terjadi dari beberapa kemungkinan event. Selanjutnya Complex Symbol. Simbol ini dipakai untuk kondisi yang lebih rumit dan tidak bisa dijelaskan dengan gateway biasa. Dan yang terakhir, Parallel Event Based Symbol. Menunjukkan bahwa beberapa event harus terjadi bersamaan sebelum proses dilanjutkan. Selanjutnya ke simbol Message Symbol yang berfungsi sebagai untuk menunjukkan adanya pertukaran informasi atau komunikasi antar pihak.
baik itu antar sistem, pengguna, maupun organisasi. Selanjutnya, timer simbol digunakan untuk menunjukkan kejadian berbasis waktu, seperti penundaan, batas waktu, atau jadwal tertentu. Selanjutnya, kondisional simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu proses atau alur berjalan berdasarkan kondisi tertentu, sesuai syarat atau logika. Dan selanjutnya yaitu ada link simbol, digunakan untuk menghubungkan dua bagian proses yang terpisah dalam diagram yang sama tanpa harus menarik garis panjang. Dan selanjutnya, error simbol digunakan untuk menunjukkan bahwa terjadi kesalahan error dalam suatu proses yang menyebabkan alur normal terganggu atau berhenti. Selanjutnya, cancel simbol digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu proses atau transaksi dibatalkan sebelum selesai. Dan yang terakhir, compensation simbol digunakan untuk menunjukkan proses pengembalian atau pembatalan dampak dari aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Contoh dari BPMN yang sudah dibuat, ada start event, lalu lanjut ke request customer to pay. Di sini ada gateway exclusive event based symbol. Selanjutnya ada 3 aktivitas yang dilakukan. Lanjut, contoh ke BPMN selanjutnya. Nah, ada hal-hal yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, lupa mengisi end event. Proses tidak diakhiri dengan jelas sehingga alur menggantung. Selanjutnya, kesalahan menggunakan message flow dan sequence flow. Message flow adalah garis putus-putus yang digunakan untuk menghubungkan teks dalam proses yang terletak dalam pool berbeda. Sementara sequence flow digunakan untuk menghubungkan teks dalam satu area pool. Contoh penggunaan message flow yang benar adalah, dan selanjutnya, cara penggunaan sequence flow yang benar adalah kesalahan yang berikutnya itu kesalahan menggunakan task dan subproses. Task adalah sebuah tugas tunggal yang harus dijalankan dalam suatu proses bisnis, sementara subproses merupakan sebuah subproses yang di dalamnya terdiri dari beberapa task dan dipengaruhi oleh event tertentu. Contoh subproses yang benar yaitu, selanjutnya ada gateway yang salah, menggunakan gerbang logika secara tidak tepat, misalnya menggabungkan alur tanpa logika yang jelas. Yang selanjutnya tidak konsisten, menggunakan simbol berbeda untuk menggambarkan aktivitas yang sama di diagram yang berbeda. Kesalahan yang selanjutnya yaitu ketidakjelasan proses. Model terlalu rumit membuat satu diagram yang mencakup terlalu banyak detail sehingga sulit dipahami, sebaiknya menggunakan subproses. Mengabaikan label, task atau event tidak diberi nama atau penamaannya tidak jelas. Dan selanjutnya yaitu penyalahgunaan elemen. Ada pool atau swim lane yang berlebihan, terlalu banyak swim lane yang tidak perlu sehingga diagram menjadi berantakan. Mencampur level detail, menggabungkan level makro dengan mikro dalam satu pool yang sama. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.